Siapa sosok yang bersama Yosef beberapa jam sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi? Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sudah lebih 2 bulan kasus ibu dan anak di Subang, namun hingga kini pihak kepolisian belum juga mengumumkan siapa pelaku. Setelah bolak-balik diperiksa hingga yang ke-14 kalinya, akhirnya kini Yosef baru membuka fakta baru, ternyata ada orang lain saat malam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap ketika Yosef diperiksa untuk ke-14 kalinya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Diketahui sebelumnya, dalam pemeriksaan ke-14 Yosef ditanya kegiatan pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 18 Agustus tahun 2021 sebelum pergi ke rumah istri mudanya, Mimin. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengutarakan kliennya ditanya soal detail kegiatan pada 1 hari sebelum kejadian, dan di hari kejadian pembunuhan. Hasil dari BAP hari ini Pak Yosef dimintai keterangan hal-hal detail di tanggal-tanggal 17 Agustus malam dan tanggal 18 Agustus pagi, kata Rohman Hidayat. Rohman Hidayat meyakini alibi Yosef semakin kuat dengan keterangan sejumlah saksi. Yosef diketahui beralibi tak ada di rumah saat Tuti dan Amalia Mustika Ratu dibunuh. Yosef mengaku berada di rumah istri mudanya, Mimin. Yosef juga mengakui, ketika Amalia Mustika Ratu sedang merekam bulan purnama ia ada di dalam rumah. Tak sendiri, Yosef juga ditemani seseorang saat itu. Saat malam sebelum terjadi pembunuhan, Amalia Mustika Ratu diketahui sempat memposting video bulan purnama yang diiringi lagu. Hal itu pun disampaikan Yosef pada penyidik. Sebelum Pak Yosef keluar dari rumah kurang lebih pada jam 8 malam itu almarhumah Amalia dan Bu Tuti sedang berada di luar rumah, kalau tidak salah melihat bulan purnama, kata Rohman Hidayat. Saat Tuti dan Amalia Mustika Ratu menikmati bulan purnama, Yosef mengaku berada di dalam rumah. Kata Rohman, hal itu diperkuat oleh saksi bernama Deden yang juga berada dalam rumah. Pada saat itu Pak Yosef sedang ada di dalam rumah dan ada saksi lain yang bernama Deden masuk ke dalam rumah, sementara Amalia dan Bu Tuti masih di luar, jelas Rohman Hidayat. Tak berselang lama, kata Rohman, Yosef ditelepon oleh istri mudanya, Mimin. Dalam waktu bersamaan, kata Rohman, Deden pulang. Sedangkan Tuti dan Amalia Mustika Ratu masuk ke dalam rumah. Nah ketika Pak Yosef mendapatkan telepon dari Bu Mimin, Pak Deden pulang, dan Ibu Tuti bersama Amalia masuk ke rumah, kata Rohman Hidayat. Yosef kemudian pamit untuk pergi ke rumah Mimin. Yosef pamit untuk pergi ke rumah Bu Mimin, kata Rohman Hidayat. Tuti lalu berpesan meminta Yosef mengunci pintu. Nah dari situ Ibu Tuti menyampaikan bahwa untuk portal yang ada di depan untuk ditutup kembali, kata Rohman Hidayat. Rohman Hidayat mengatakan Yosef mengaku sudah mengunci sesuai permintaan Tuti. Jelas Pak Yosef menutup portal bagian depan, kata Rohman Hidayat. Yosef yakin sosok pembunuh Tuti dan Amalia Mustika Ratu akan segera terungkap dalam waktu dekat. Saya percayakan kepada pihak kepolisian 100%. Saya yakin kasusnya akan segera terungkap, kata Yosef seperti dikutip dari Tribun Jabar. Gimana menurut kalian?